Vaksinasi PMK pada ternak terjangkit di Kabupaten Lombok Utara sudah dimulai, di mana tercatat 500 dosis vaksin PMK tahap pertama telah dipetakan di 3 desa. Di antaranya 200 dosis di Desa Salut, 200 di Akar-Akar, dan 100 di Selelos. Namun jatah vaksin yang diberikan tersebut dinilai sangat jauh dari jumlah populasi ternak di KLU. Jumlah populasi ternak mencapai 128.752 ekor dengan sapi sebanyak 95.000 lebih. Komisi 2 DPRD KLU disarankan beberapa hari lalu telah melakukan rapat dengan Dinas DKP 3 Lombok Utara untuk menanggulangi mewabahnya penyakit PMK ini. Dan beberapa hasil yang disepakati antara lain sebagai berikut. Membahas tentang penyakit PMK ini. Dari hasil pembahasan itu, pertama yang dilakukan adalah menutup pintu masuk Kabupaten Lombok Utara dari 3 tempat. Pertama dari Pusuk, yang kedua dari Senggigi, yang ketiga dari Lokok Putih. Kemudian yang kedua adalah Dinas Pertanian menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh petani ternak kita untuk antisipasi. Nah, yang ketiga, kurang lebih 3 minggu yang lalu, pimpinan DPR juga bersurat kepada Bupati untuk segera pemerintah membuat Satgas Penanganan PMK. Dan ini dari hasil rapat kemarin, draft Satgasnya sudah masuk di bagian hukum sekretariat daerah kita. Nah, yang keempat, karena 9.816 sapi warga kita yang terpapar kena PMK ini, maka Dinas Pertanian Ketahanan Pangan mengajukan dana untuk pembelian obat-obatan, termasuk alkes dan biaya operasionalnya. Selain itu, saat ini masyarakat juga dituntut kreatif melakukan pengobatan tradisional sembari menunggu tindakan resmi dari pemerintah. Vaksinasi PMK pun belum bisa dimaksimalkan, apalagi jumlah vaksin sangat jauh dari jumlah populasi ternak di KLU. Karena menurut beberapa pengalaman, penyakit PMK ini bisa ditanggulangi dengan menggunakan madu dan rempah-rempah. Telah terbukti bisa menyembuhkan sapi yang terpapar penyakit PMK seperti yang dikatakan oleh M. Yusuf. Ya, pertama kita tangani dengan secara tradisional dulu. Karena ini dari pemerintah ini kan agak lambat juga untuk mengatasi ini, maklum lah, namanya dana pemerintah itu kan tidak bisa segera, kan ada prosedur yang harus dilalui. Maka dari itu harus kita atasi dulu dengan secara tradisional. Pertama kita kasih madu, kemudian kalau bisa dicampur dengan kita bantu dengan kunyit, kemudian beras kencur itu kita parut, kita peras, kasih minum, itu pertama dulu. Kemudian tidak lupa juga kita panggil secara pribadi lah untuk penanganan dari medis itu khusus diberikan vaksin, katanya di sana vaksin, ada obat juga, kemudian disuntik. Itu caranya untuk mengatasi. Itu berapa sapi dicoba kemarin? Ya, itu saya 3 sapi kemudian tadi pagi juga. Kemudian tadi malam, kemudian ada yang sudah sembuh, ada 3 kena kalau saya, 3 kena sapi saya. Nah, itu saya suruh anak saya untuk mengatasi itu, alhamdulillah lah. Saya tanya kemarin yang melihara itu. Kepala DKP 3 KLU Tresna Hadi mengatakan, vaksinasi PMK sudah dimulai di Desa Salut dengan target langsung tuntas. Sedangkan Desa Akar-Akar dan Desa Selelos dilakukan hari ini. Untuk desa lainnya, pihaknya masih menunggu jatah berikutnya dari Pemprov NTB. Pihaknya pun tidak bisa menganggarkan pengadaan vaksin melalui anggaran daerah, sebab itu menjadi ranah pusat dan tidak bisa asal dibeli. Sebab itu, pihaknya hanya bisa menunggu jatah dari pusat. Ia menambahkan pihaknya sudah mengajukan permohonan dosis sesuai populasi ternak ke Disnaskeswan NTB. Namun pihaknya hanya mendapatkan jatah 600 dosis dan baru di-dropping sebanyak 500 dosis. Dosis yang diberikan sesuai ketersediaan di provinsi karena dibagi-bagi dengan kabupaten kota lainnya. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.